everything that you think you know. Halo learners, kali ini kami akan membahas tentang Stephen Strange atau Dr. Strange dari perspektif filsafat. Karena bahasan kali ini sedikit rumit, maka siapkan tempat yang nyaman dan tetap fokus. Bersama saya, Mahasiswa X. Mari kita mulai. Sebelum melangkah lebih jauh, kayaknya kita harus memberi definisi yang pas akan permasalahan ini. Sekarang kita anggap Strange adalah filsafat barat, sedangkan Ancient One adalah filsafat timur. Lalu, apa bedanya? Memang ada hubungan yang tidak harmonis antara barat dan timur. Itu pun terjadi dalam dunia filsafat, di mana timur menganggap barat adalah hedonisme, materialisme, kapitalisme, rasionalisme, dinamisme, saintisme, positivisme, hingga sekularisme. Sedangkan timur dianggap sebagai pusat kemiskinan, kebodohan, statis, fatalis, dan kontemplatif. Jelas, ini adalah gambaran antara barat dan timur, atau Stephen Strange dan Ancient One. Sebagai pembuka, karir yang runtuh, filsafat tragedi dan rasa sakit. Apa yang terjadi pada Stephen Strange adalah sebuah peristiwa singkat secara waktu. Dalam dunia filsafat, ada banyak definisi tentang rasa tidak terima. Ketidakterimaan itu adalah posisi di mana ekspektasi akan sesuatu bertabrakan dengan sebuah halangan. Ia menahan gerak tubuh, pikiran seakan ditarik paksa menjauh dari titik capaian yang dirasa sudah di depan mata. Atau itu kita dekatkan pada definisi sebuah tragedi. Apakah itu tragedi? Tragedi adalah peristiwa menyedihkan yang terkadang muncul secara ilmiah. Kenapa disebut ilmiah? Karena tragedi adalah bagian yang integral dan kontingensi. Ia bagian integral dan kontingensi dari realitas itu sendiri. Apa maksudnya? Terkadang, seseorang tahu bila hal buruk akan terjadi pada dirinya, dengan ia mengamati ketidaknormalan dari dalam diri, karena peristiwa adalah akibat internal ataupun eksternal. Makanya ia disebut integral realita. Selanjutnya, apakah kita bisa memprediksi kapan kemalangan terjadi? Itu bisa saja, namun akurasinya terlalu kecil atau terlalu rendah untuk diyakini. Inilah yang disebut kontingensi realita. Lalu, adakah dampak dari sebuah tragedi? Dampak dari tragedi adalah seseorang akan mengisolir diri dari sekitarnya. Kita mendapati Stephen berada pada posisi itu. Sekarang, mari kita pertemukan Stephen Strange dengan René Descartes. René Descartes mengatakan, sebuah persepsi bisa jelas, tapi tidak selalu terpilah-pilah. Misalnya, rasa sakit. Persepsi kita mengenai rasa sakit di tubuh kita bisa sangat jelas bahwa kita merasa sakit di bagian tertentu dari tubuh kita. Tapi itu tidak selalu terpilah-pilah, karena bisa saja kita menganggap bahwa di bagian tubuh yang mengalami rasa sakit itu, ada rasa sakit lain yang sama yang mendorong munculnya rasa sakit itu. Misalnya, di sekitar area luka yang kita alami, ada rasa panas, nyeri, atau rasa gatal. Padahal, bisa saja itu hanya sebuah sensasi belaka yang memang kita persepsikan dengan jelas seolah-olah itu ada. Karena itu, persepsi bisa jelas tanpa terpilah-pilah, itu maksudnya. Lupakan yang kau tahu. Ini adalah pintu pertama untuk memasuki sebuah dunia baru. Stephen adalah manusia yang terdidik dengan pola pikir barat yang sangat materialistik. Seorang materialis adalah mereka melihat dunia lewat perkara fisik, teks literal maupun ilmu eksakta. Mereka tak begitu peduli tentang nilai spiritual. Dalam dokumen Baconian, bahwa ilmu menjadi dasar sebuah kebenaran lewat pengamatan peristiwa di sekitar, itu adalah yang paling utama. Kita dapati Stephen membantah bahwa adanya ruh yang bisa dunianya lebih luas dari dunia fisik. Ancient One telah memperlihatkan apa yang Stephen katakan kepadanya,
Ia berkata bahwa kita hanya melihat dunia dari lubang kunci. Ancient One menyadari ego yang terlalu tinggi dari Stephen. Ancient One adalah contoh perwujudan seimbang antara filsafat Barat dan Timur. Adapun penolakan yang ditujukan oleh Stephen adalah karena sebuah ide. Apakah yang kita maksud dengan ide ini? Aristoteles berpandangan, ia mengakui bahwa ide itu ada, tapi bukan merupakan realitas konkret, melainkan hanya sesuatu yang abstrak. Adapun cara manusia menangkap ide itu dengan abstraksi, yakni menghimpun aspek yang sama dan mengabaikan aspek yang berbeda. Misalnya, akal budi manusia menangkap ide tentang manusia. Aspek yang berbeda dari tiap-tiap manusia adalah hanya mengenai bentuk, rambutnya, warna kulitnya, bahasanya, maupun tradisi dan kebiasaannya. Namun, mereka tetap disebut sebagai manusia. Stephen Strange dan filsafat epistemologi. David Hume dan John Locke berkata, ilmu itu kita peroleh secara empiristik. Ilmu itu kita alami. Perhatikan, sebelum menjadi seorang dokter bedah yang hebat, Strange harus pergi bersekolah, menuntut ilmu, banyak membaca buku, dan dituntun oleh profesor di universitas kedokteran. Inilah yang dimaksud, ilmu itu diperoleh dengan pengalaman, dan seseorang harus mengalaminya. Karena menurut Locke, manusia terlahir sebagai tabula rasa, yang menerima ilmu dari pengalamannya. Contohnya, Stephen mengetahui bahwa regenerasi sel yang dikatakan Ancient One, tapi ia menolak percaya. Ya, ini karena bentuk empirisme ilmu. Bayangkan, kau sedang memegang sebuah buku, lalu kau ingin menjelaskan isi buku yang orang lain tak pernah membacanya. Tentu, kita perlu membacanya terlebih dahulu untuk memberikan bukti kepada orang lain bahwa kau mengetahui buku yang kau pegang. Di sisi lain, kau tak bisa percaya pada orang lain hanya karena ia berkata bahwa buku yang kau pegang pernah ia baca. Kita perlu mengalami, sama-sama mengalami sebuah experience untuk hal itu. Bukankah suatu kebenaran harus didasarkan pada pengalaman yang ditangkap dengan panca indera dan dapat dibuktikan lewat panca indera? Karena panca inderalah yang mampu menangkap seluruh objek dengan tepat, apa yang ia lihat, didengar, dan dirasakan. Sesuatu kebenaran harus objektif, berdasarkan fakta, menjadi objek pengetahuan, dan bukan berdasarkan pada penilaian yang kita amati. Itu namanya subjektif. Propaganda Barat terhadap Timur. Sudah berabad-abad, kiblat dunia terpaku pada Barat. Mereka superior dan mutakhir dalam segala bidang. Di Timur, dipersepsikan sebagai peradaban klasik, konservatif, yang masih berkutat pada hal-hal mistis. Bukankah ini gambaran yang terlihat saat pengembaraan yang dilakukan Strange ke wilayah sekitar Asia itu? Kamar Taj. Kamar Taj adalah visual sempurna yang kami maksud dengan propaganda Barat terhadap Timur. Namun kami tak ingin membahas lebih jauh tentang propaganda. Yang keren justru terjadi di tempat bernama Kamar Taj. Strange telah mengira bahwa ia akan sembuh dengan adanya teknologi di tempat itu. Namun, Kamar Taj bukan seperti itu, melainkan ia adalah tempat spiritual. Kamar Taj mementingkan keadaan jiwa dari keadaan fisik. Itulah Strange harus merendahkan ego kebaratannya. Ancient One justru menunjukkan bahwa keadaan jiwa adalah kekuatan terbesar. Ancient One memperlihatkan Strange tentang alam semesta, tentang keberadaannya di alam semesta, bahwa dunia punya dimensi tak terbatas daripada sekedar dimensi fisik. Telah lama para filsuf sudah menuliskannya, bahwa keadaan jiwa adalah bentuk ultra pada diri manusia. Jiwa tak mati dan tak rusak. Jiwa itu bergerak dan terpengaruh, begitulah sifatnya. Moral Dr. Strange. Terkadang kita dihadapkan pada situasi menolong atau menghindar. Sudah lumrah bila kita berpikir bahwa hubungan antara dokter dan pasien adalah hubungan yang sama seperti montir dan mobil rusak.
Seorang dokter hanya bertugas menyelamatkan atau berusaha memperpanjang hidup seseorang. Seorang dokter tak akan melangkah jauh memasuki alam pikir dan kebiasaan seseorang hanya karena desakan moral. Dokter tak akan menasihati pasien untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merusak tubuhnya sendiri. Bukankah ini yang ditujukan Dr. Strange? Sedangkan di sisi lain, kita mendapati Christine Palmer dengan takaran moralnya juga ia akan memperlakukan pasien sama seperti ia peduli pada dirinya sendiri. Inilah Christine Palmer. Namun ini hanyalah perspektif, hanya sebuah perspektif.